Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Sya'ilillah, sya'ilillah ya Ramadan, sya'ilillah ya Ramadan, sya'ilillah ya Ramadan, sya'ilillah ya Ramadan bil qabuli wal ghufran. Alhamdulillah kawan-kawan semuanya, kita sudah memasuki bulan suci Ramadan. Insyaallah kita akan saling berbagi ilmu mengenai bulan Ramadan. Ini tidak sengaja sebenarnya, waktu tadi saya baca-baca sumber referensi, ada kitab Lataiful Ma'arif yang berisi tentang wadhaif atau tugas-tugas yang harus kita lakukan, atau bukan yang seyogyanya kita lakukan di setiap bulan-bulan hijriyah, dan salah satunya adalah bulan Ramadan. Nah, ini saya baru saja juga habis tadarusan dan tertarik untuk berbagi kepada teman-teman semuanya. Nah, langsung saja kita mulai ya. Dari kitab Lataiful Ma'arif karangan Ibnu Hajar Al-Hambali ya. Sebentar, karangannya ini pengarangnya beliau adalah ya Ibnu Rajab, bukan Ibnu Hajar, Ibnu Rajab Al-Hambali, Imam Hafidz Zainuddin Abdul Farj. Ya, sebelum mulai kita kirimkan Fatihah kepada beliau dulu. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini di halaman 283 mengenai wadhaif syahri Ramadan. Insyaallah setiap malam ya, jam malam gini. Jadi bagi yang terlambat mengikuti, silahkan bisa diputar ulang kembali di halaman Facebook saya. Wadhaifu syahri Ramadan al-mu'azzam, tentang tugas-tugas bulan Ramadan di bulan Ramadan yang mulia. Ya, fihi majalis, ini ada beberapa bahasan, beberapa majelis. Al-majlisul awal, majelis yang pertama, fi fadlis siyam, pasti jika membahas tentang bulan Ramadan, yang pertama dibahas adalah tentang puasa. Thabata fi sahihain an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, disebutkan dalam sahihain, yakni Sahih Bukhari wa Muslim, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, Nabi pernah bersabda, kullu amali ibni adam lah, seluruh amal ibadah Ibnu Adam, keturunan Nabi Adam, itu hanya untuk mereka, hanya untuk keturunan Adam. Itu pahalanya langsung kembali kepada mereka. Al-hasanatu bi'asyri amthaliha ila sab'ati mi'ati dhifin. Bahkan setiap amalan yang dilakukan oleh anak Adam itu, di samping hanya untuk mereka, itu pun satu kebaikan itu dilipat gandakan oleh Allah sampai 10 kali, bahkan sampai 700 kali. Qala Allah azza wa jalla, Allah subhanahu wa ta'ala berkata, illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bih. Illa siyam, kecuali puasa, fa innahu li, maka puasa itu untukku, nah, bukan kembali ke anak Adam, wa ana ajzi bihi, dan saya yang berhak untuk membalasnya. Innahu taraka syahwatahu wa ta'amahu wa syarabahu min ajli. Sesungguhnya manusia dengan berpuasa itu, mereka meninggalkan syahwatnya, hawa nafsunya, makannya dan minumnya karena Allah, min ajli, karenaku. Lisaimi farhatani, bagi orang yang berpuasa ada dua kebahagiaan yang mereka peroleh. Farhatun inda fitrihi, yang pertama adalah kebahagiaan saat berbuka, wa farhatun inda liqa'i rabbih, dan yang kedua adalah kebahagiaan saat bertemu dengan Tuhannya. Wala khalufu famis shaim, dan niscaya bau mulutnya orang yang berpuasa, atyabu, itu lebih wangi, indallahi, menurut Allah, min rihil miski, daripada wanginya minyak wangi misk. Nah, ini hadis lengkapnya gitu. Nanti dijelaskan satu persatu ya, ini yang menarik gitu. Dijelaskan satu persatu, maksudnya puasa hanya untuk Allah itu maksudnya apa, lalu dua kebahagiaan tadi itu maksudnya apa,
lalu bagaimana bau mulutnya orang yang berpuasa itu bagaimana gitu. Nanti akan dijelaskan satu persatu. Wa fi riwayatin, dan di dalam riwayat yang lain, kullu amal ibni adam lahu illa siyama fa innahu li, bahwa setiap amalan ibnu Adam, keturunan Adam itu hanya untuk keturunan Adam, ya untuk mereka, kecuali puasa, fa innahu li, maka sesungguhnya puasa itu untukku. Wa fi riwayatin lil Bukhari likulli amalin kaffarah, dan menurut riwayat Imam Bukhari itu bahwasanya setiap amal perbuatan, amal kebaikan itu ada kafarotnya, ada dendanya. Wasaumuli, dan puasa itu untukku, wa ana adzibi, dan saya yang berhak membalasnya, dan saya yang akan membalasnya. Wa kharajal Imam Ahmad min hadzal wajh, ini menurut takhrijnya Imam Ahmad itu dari ada hadis yang berbunyi begini, walafzuhu kullu amal ibni adam lahu kaffaratun illa shaum, bahwa setiap amalan ibnu Adam itu untuknya segala amalan keturunan anak Adam itu pasti ada kafarahnya, pasti ada tebusannya, kecuali puasa. Wasaumu li wa ana ajbihi, dan puasa itu untukku dan saya yang berhak membalasnya. Panjang sekali ini ya. Ini hadisnya memang panjang, tapi menariknya itu jelaskan satu persatu gitu. Fa'ala riwayatul ula, nah menurut riwayat yang pertama gitu. Riwayat yang pertama itu yang mengenai bahwa kalau selain puasa itu dilipat gandakan 10 sampai 700. Nah, tapi puasa ini lipat gandakan berapa? Pertanyaannya begitu. Karena apa? As-saumuli, puasa itu untukku kan begitu. Yakunu istisna us-shaumi minal a'malil mudha'afah. Nah, pengecualian daripada puasa tadi illa shaum gitu loh. Pengecualian puasa itu termasuk daripada amalan-amalan yang dilipat gandakan. Fatakunul a'malu kulluha tudha'afu bi 'ashri amthaliha ila sab'ati mi'ati dhifin illa siyam. Kok bisa gitu loh. Jadi semua amalan selain puasa itu dilipat gandakan 7 sampai 10 sampai 700 gitu loh. Tapi kecuali puasa, fa innahu la yanhasiru tawqifu fi hadzal 'adad. Ternyata apa? Kok dikecualikan puasa? Berarti puasa enggak dilipat gandakan? Bukan berarti begitu. Puasa itu apa? Pahalanya itu tidak terbatas. Maksudnya dilipat gandakan oleh Allah, tapi dengan bilangan yang tidak terbilang gitu, dengan bilangan yang maksimal yang hanya Allah yang tahu gitu. Jadi fa innahu la yanhasiru tad'ifuhu, maka sesungguhnya puasa itu tidak terbatas lipat gandakannya, pelipat gandaan pahala puasa itu tidak terbatas 10 sampai 700 saja. Fa yudha'ifuhu Allah azza wa jalla ad'afan katsiran bi ghairi hasri 'adadin. Akan tetapi Allah akan melipat gandakan puasa itu dengan lipat gandaan yang sangat banyak, dengan tanpa terbatas. Fa innasyam minas sabr, karena alasannya apa? Karena puasa itu termasuk daripada sabar. Waqad qala Allah taala, nah ini puasa, ada yang mengatakan hadis itu puasa adalah setengahnya sabar. Nah, kalau puasa itu memang kesabaran, ada firman Allah, innama yuwaffas sabirun ajrahum bighairi hisab, bahwasanya orang-orang yang berpuasa itu akan dipenuhi pahalanya dengan tanpa dihisab. Maksudnya dengan tanpa hitungan gitu. Berarti kan otomatis pahalanya enggak terbatas. Walihadza warada 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu samma syahr Ramadan syahrus sabr. Oleh karena itu ada hadis yang mengatakan bahwasanya Rasul itu pernah menyebut bahwa bulan Ramadan adalah bulannya sabar. Nah, bagi orang-orang yang biasanya yang kurang sabar, ini di bulan Ramadan ini mari bersama-sama kita belajar sabar. Nah, sabar atas apa ya? Sabar atas semuanya. Nah, sabar atas menjalankan ketaatan, menjalankan puasa, menjalankan sholat, sabar atas musibah yang sedang menimpa gitu. Dan sabar, nanti dijelaskan sabar-sabar itu setelahnya itu ada berapa, itu ada tingkatannya, ada macam-macamnya. Ada sabar dengan sabar atas ketaatan kepada Allah, sabar atas meninggalkan maksiat terhadap Allah, dan sabar atas musibah-musibah yang sedang menimpa kita. Itu ada nanti insyaallah di pertemuan selanjutnya, insyaallah di malam yang kedua. Oke, itu aja yang dapat saya sampaikan, yang dapat kita ambil bahwasanya ternyata
amalan kebaikan, saking murah hatinya Allah itu, satu amalan kebaikan yang kita lakukan itu dilipat gandakan 10 sampai 700 lipat gandakan 700 kali pahalanya gitu. Kecuali puasa, ternyata puasa apa? Oh, lipat gandakan kan hanya Allah yang tahu. Hanya Allah yang tahu dengan tanpa bisa kita hitung pahalanya. Nah, ini kesempatan buat kita untuk menggunakan di bulan puasa Ramadan itu berbuat sebanyak-banyak kebaikan, sehingga Allah pun memberikan kebaikan ini juga tanpa perhitungan. Kita jangan perhitungan saat melakukan kebaikan, sehingga Allah juga ketika memberikan pahala itu tanpa perhitungan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.